Saudara, Konsil Kesehatan Indonesia menyesalkan peristiwa perundungan di media sosial terhadap pasien yang mengeluhkan pelayanan kesehatan. Ironisnya, sebagian pelaku perundungan tersebut adalah tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit. Konsil Kesehatan Indonesia berharap para tenaga kesehatan lebih bijak menggunakan media sosial dan menghindari pernyataan yang bisa melukai dan menyinggung pasien dari masyarakat. Konsil Kesehatan Indonesia menegaskan langsung melakukan penelusuran terhadap peristiwa perundungan dan akan segera menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Koordinasi juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan dan vaskes tempat bekerja tenaga kesehatan yang melakukan perundungan. Sikap empati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk pasien dan keluarganya, harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk komunikasi. Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tak kunjung mendapat ruangan di rumah sakit, seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan mencurahkan isi hatinya di media sosial. Namun unggahannya tersebut justru mendapat tanggapan negatif dari sejumlah orang. Bahkan diantaranya adalah tenaga kesehatan. Kemudian unggahan lainnya muncul dari warganet yang mengaku sebagai sepupu pasien tersebut. Ia menjelaskan sang pasien sudah meninggal dunia dan meminta agar tidak ada lagi yang menyampaikan komentar negatifnya. Kisah tentang pasien bernama Yurizal Trihairawan ini pun menuai sorotan publik yang juga mengecam keras tindakan tenaga kesehatan yang mengunggah komentar negatif terhadap Yurizal. Salah satu tenaga kesehatan yang melakukan hal itu merupakan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Dokter yang terlibat kini telah meminta maaf di media sosial. Namun, pihak RSUP Dr. Sarjito telah menonaktifkan dokter tersebut untuk penanganan lebih lanjut atas tindakannya itu. Dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat. Salah satu yang juga diduga melakukan perundungan di media sosial terhadap pasien BPJS diketahui bekerja di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Pihak RSUD telah memeriksa yang bersangkutan dan pegawai tersebut telah mengundurkan diri secara tertulis. Dan yang bersangkutan sudah datang menghadap kepada atasan langsung, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung, dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris mendorong sanksi kepada seluruh nakes yang terlibat perundungan terhadap pasien. Di sisi lain, kasus itu juga dianggap sebagai bukti layanan kesehatan belum sepenuhnya merata, sehingga anggaran negara perlu diprioritaskan agar kasus serupa tidak terulang. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Sementara terkait apa yang terjadi pada almarhum Yurizal, terkait curhatannya mengenai pelayanan kesehatan pasien BPJS, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dirinya gagal setiap kali ada pasien meninggal dan berusaha membenahi pelayanan. Dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Apa yang dialami Yurizal ini hendaknya menjadi alarm peringatan, baik untuk pembenahan pelayanan kesehatan maupun terhadap etika tenaga kesehatan dalam berkomentar di media sosial, terutama menyangkut pasien. Tim Liputan Kompas TV.